Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siap belajar hari ini? Insya Allah siap Bu Guru. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran via luring untuk pelajaran kelima, subtema 1 di buku temanya antum yang berjudul Hidup Rukun di Rumah. Seperti itu. Kemudian Ibu Ida berharap antum dalam keadaan siap, tetap memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Meskipun tidak sedang Ibu perhatikan antum secara langsung, insya Allah anak-anak insan tama adalah anak yang taat. Insya Allah. Sekarang buka halaman 35. Ya, buka halaman 35. Antum akan melihat di halaman 35 ini ada pembahasan terkait gambaran Udin dan Mutiara yang rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Bu Guru, sebenarnya apa sih itu hidup rukun di rumah? Nah, dari katanya saja, hidup rukun di rumah berarti kita melakukan aktivitas kehidupan, apapun itu, mau tidur, mau berinteraksi dengan orang tua, kemudian bermain dengan kakak atau adik. Seluruh aktivitas yang kita lakukan di rumah itu diharapkan kita rukun. Bu Guru, apa itu rukun? Rukun itu artinya baik, kemudian damai, tidak ada pertengkaran, kemudian tidak saling menyakiti antara saudara, atau antum tidak ada peluang untuk menyakiti umi atau abinya antum. Kemudian rukun itu artinya hak-hak atau pekerjaan itu yang seharusnya di dalam rumah sudah terpenuhi. Jadi hidup rukun di rumah berarti kita merasa sakinah atau tentram di dalam rumah, tentram di tempat tinggalnya kita. Masya Allah. Nah, di sini antum perhatikan. Di sini ada kalimat Udin dan Mutiara hidup rukun melakukan tugas-tugas di rumah. Apa artinya Bu Guru? Artinya tugas itu kalau kita artikan tugas adalah sebuah kewajiban, bisa juga sebuah perintah atau amanah yang harus kita tunaikan sebagai tanggung jawab kita. Antum misalnya, antum diberikan tugas oleh umi dan abinya antum untuk menjaga kebersihan rumah, berarti antum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah antum, gitu. Karena kan antum selalu dipahamkan oleh guru-gurunya antum di sekolah, umi dan abinya antum di rumah juga, bahwa bersih itu adalah cerminan atau identitasnya kaum muslimin. Masya Allah. Nah, kemudian mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman, ya, di paragraf atau kalimat selanjutnya. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Siapa mereka? Udin dan Mutiara. Mutiara dan Udin memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya Bu Guru? Yakni membersihkan rumah dan halaman. Apa saja yang ada di halaman rumah? Banyak Bu Guru. Apa saja? Ada taman, kemudian ada kebun misalnya. Mungkin ada yang suka beternak ayam atau memelihara tanaman. Itu semua adalah benda-benda makhluk hidup yang bisa saja atau seringkali ada di halaman rumahnya antum, ya Kak? Seperti itu. Kemudian, apa kalimat selanjutnya? Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, gimana kira-kira kalau antum diberikan tugas tanggung jawab oleh umi dan abinya antum untuk membersihkan rumah, menjaga halaman agar tetap bersih? Gimana kita melakukan hal itu? Caranya adalah dengan memperhatikan apa saja yang perlu dibersihkan, perlu dirapikan. Apa itu rapi? Rapi itu keadaan tidak berantakan. Kalau kamarnya antum habis dipakai tidur, pagi-pagi langsung mandi, tidak membersihkan tempat tidur, berarti tempat tidurnya sedang tidak rapi atau berantakan, gitu. Bisa ya? Nah, kemudian ayo berdiskusi. Coba bacalah teks berikut ini. Ayo kita sama-sama baca ya. Pelan-pelan. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Apa maksudnya? Udin selalu menjaga kebersihan rumahnya Udin agar tidak kotor dan selalu terjaga.
Jadi kalau misalnya Udin habis makan, Udin tidak menunda untuk membersihkan piringnya misalnya, mencuci piringnya. Jadi Udin tidak menunda kalau misalnya melihat ada kotoran di dalam rumahnya. Jadi segera dibersihkan. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Siapa saja anggota keluarga, Bu Guru? Anggota keluarga banyak. Ada Umi, ada Abi, ada Antum, ada kakaknya Antum, atau ada adanya Antum, dan lain hal. Nah, kemudian selanjutnya Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Jadi tugas Udin selain membersihkan yang ada di dalam rumah, memastikan di isi rumah itu tidak ada yang berantakan alias rapi, Udin juga bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Nah, gimana sih keindahan halaman rumah itu, Bu Guru? Nah, halaman rumah itu terlihat indah. Apa sih indah? Indah itu enak dilihat. Mata itu tidak mata itu tidak dirasa lain-lain gitu kalau melihat, enak dilihat, kemudian sejuk mata memandang, itu namanya keindahan. Apa saja yang bisa membuat halaman rumah Antum indah? Yang bisa membuat halaman rumah Antum indah, misalnya depan rumah Antum ada bunga, ada kebun kecil, dan lain-lain sebagainya yang bisa membuat halaman rumah Antum menjadi indah. Kemudian Udin dan Mutiara, mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Ya, bekerja sama. Apa itu bekerja sama, Bu Guru? Bekerja sama adalah melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Jadi tidak ada yang bilang, ih kakaknya Ana kerja yang itu aja, itu kan bukan tugas Ana. Misalnya, atau Ana kerja ini saja deh, tidak usah kerja yang dikerja sama kakak misalnya. Nah, itu bukan kerja sama, Nak. Yang dimaksud kerjasama adalah melakukan pekerjaan rumah, misalnya menyapu, mencuci piring bersama-sama. Itu namanya bekerja sama. Nah, kemudian Udin menyiram tanaman, tanaman ya. Kemudian Mutiara menyapu halaman. Nah, halaman rumah mereka selalu indah dan rapi karena ada Udin dan Mutiara yang bertugas untuk memastikan rumahnya bersih, halamannya indah, enak dipandang, gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Nah, ada yang baru dengar apa itu cepat kaki ringan tangan? Sebelum Ibu Ida memberitahu apa itu artinya cepat kaki dan ringan tangan, coba kita mengingat pelajaran pekan lalu. Apa yang diajarkan oleh gurunya Antum terkait ungkapan. Misalnya, ingat enggak ketika gurunya Antum mengatakan apa itu buah tangan? Ya, apa itu buah tangan? Buah tangan, Bu Guru, sama dengan yang dinamakan oleh-oleh, gitu ya. Atau apa itu kutu buku? Kutu buku itu adalah orang yang gemar atau suka membaca buku, gitu. Ya, gitu ya. Seperti halnya buah tangan atau oleh-oleh. Di dalam Islam kan oleh-oleh itu seperti halnya hadiah. Seperti halnya hadiah di dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu atau perbuatan yang terpuji. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa saling bertukar hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Masya Allah, hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah ya. Nah, sekarang Ibu Ida akan menjelaskan apa itu cepat kaki ringan tangan. Ternyata cepat kaki ringan tangan itu adalah orang yang suka menolong. Nih, jadi cepat kaki bukan artinya dia larinya kencang, atau ringan tangan bukan berarti dia tangannya ringan atau apa dan sebagainya. Jadi maksud dari ungkapan cepat kaki ringan tangan adalah orang yang suka menolong. Sampai di sini paham? Insya Allah, Bu Guru. Nah, apa yang diharapkan dari pelajaran ini? Apa yang diharapkan adalah Antum mampu. Apa itu mampu, Bu Guru? Mampu itu artinya Antum bisa bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Jadi Antum mampu menunjukkan itu memperlihatkan,
membuktikan, ya, menunjukkan kalimat yang berisi ungkapan. Nah, kalimat yang berisi ungkapan itu, kalimat apa saja, itu telah kita pelajari hari ini dan pekan yang lalu. Nah, gitu. Dan serta menuliskan, antum mampu menuliskan makna dari ungkapan yang antum pelajari. Apa sih makna, Bu Guru? Makna itu sama dengan arti atau pengertian, apa maksudnya, itu namanya makna. Nah, kalau misalnya diharapkan dari pelajaran ini antum mampu menunjukkan, mampu memahami apa itu makna ungkapan, berarti antum diharapkan sudah bisa menuliskan, sudah bisa menyebutkan dan memberikan contoh apa saja makna ungkapan. Nah, jadi ibu hanya sekadar ulang. Ungkapan itu apa, Bu Guru? Ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna, maksud, arti, sebagainya. Bisa ya? Nah, jadi itu pelajaran 5 dari tema 1, hidup rukun di rumah, yang sempat Ibu Ida sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di luring berikutnya. Semoga antum tetap sehat, semangat, dan tetap menjadi anak yang solih dan soliha. Kemudian kepada umi dan abinya antum taat. Kemudian ibadah yang antum rajin lakukan, tidak boleh kendor, tidak boleh bermalas-malasan, karena sesungguhnya rasa malas itu dari setan. Baik, oke, cukup sekian dari Ibu Ida. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berakhir agar kita kembali bersua di sekolah kita tercinta, Insan Tama, sekolah para juara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.